Flashback 1 bulan yang lalu. Ya, perjalanan setelah belanja bahan di restoran, Jonathan, seorang cowok yang biasa dipanggil John itu sedang membonceng temannya bernama Tebing dan hendak kembali ke restoran. Dan sebelum kembali ke restoran, keduanya berniat mampir ke sebuah warung nasi yang tak jauh dari resto. Karena waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Namun saat melewati warung nasi langganan keduanya, Tebing heran saat motor Jonathan tiba-tiba melewati warung nasi dan terus saja jalan saja. "John, kok nggak berhenti? Ngapain kamu terus? Warungnya udah lewat." "Gak usah ke warung. Daripada ke warung, mending kita makan gratis." "Maksud kamu?" "Udah lo diam aja, ntar juga kenyang." "Mau kemana?" Ya, Jonathan tak menjawab yang membuat Tebing bingung. Hingga kemudian, motor John berhenti di sebuah gang yang dari luar terdapat hiasan janur kuning melengkung yang membuat Tebing bertanya-tanya. "Nah, sampai Bing. Kamu ngajak aku ke kondangan. Nikahan siapa? Temenmu?" "Anggap aja gitu." "Enggak ah, aku gak masuk. Kamu aja, aku gak kenal." "Udah ayo." Ucap John menarik Tebing dan keduanya pun memasuki acara. Keduanya pun disambut oleh penerima tamu. Tebing terlihat canggung, sedangkan Jonathan terlihat santai sembari melempar senyum ke semua orang. Lalu keduanya pun mengantri untuk mengisi daftar tamu undangan. Setelah mengisi daftar tamu, setelah itu John mengambil 2 amplop yang biasa terdapat di laci kasir resto dan kemudian memasukkannya di kotak amplop yang sudah tersedia. Dan keduanya pun masing-masing mendapat souvenir. Entah apa isi souvenir tersebut. Yang jelas, John menarik tangan Tebing dan membawanya langsung ke tempat prasmanan. "John, kamu mau kemana?" "Ya makan lah." "Gak sopan banget. Salaman dulu lah, kasih selamat sama kedua mempelai. Gak ngehargai banget sama teman sendiri." "Teman pala lo, gue aja gak kenal." "Hah? Maksud lo?" "Gue asal masuk. Lo pikir gue kasih amplop beneran? Itu amplop kosong." "Gila lo. Udahlah, ikut aja. Ini udah kesekian kalinya gue kayak gini. Seminggu yang lalu gue sama si Made. Sama kenikahan orang yang gak dikenal. Lumayan." "Kamu ngapain kayak gini? Emang gaji di resto gak cukup? Bukannya kita kemarin dapet tips dari tamu lumayan bagi-bagi. Emang kamu lagi butuh duit?" "Kagak lah. Nih, lihat dompet gue. Itu ada duit. Ngapain kamu kayak gini?" "Diem bacot. Ini masalah hobi yang memacu sensasi dan adrenalin. Gue mendapat kepuasan ketika gue ikut kondangan tanpa undangan. Pulang kenyang plus bawa bingkisan dan bungkusan." "Aneh. Hobi yang gak wajar. Kalau ketahuan gimana?" "Gak bakal. Kedua mempelai sedang sibuk berbahagia. Semua juga sibuk dengan tugasnya masing-masing. Udah jangan cerewet. Gue udah bawa kantong plastik buat makanan-makanan yang kita bawa." "Gila, udah kayak mau ngerampok." "Udah diem, ayo." Ya, keduanya pun santai memasuki area prasmanan. Di sana banyak sekali bermacam-macam pilihan makanan yang membuat mata kalap. Tebing yang lapar itu pun mengambil piring. Seketika melihat banyaknya makanan itu, ia teringat Bukit. "Woi, ngelamun aja. Kenapa? Inget bini lo ya, si Bukit. Biasanya dia ngajak makan siang lo." "Iya, tapi gak tahu. Dia belum ngabarin." "Tenang aja, gue bungkusin." "Ngawur kamu. Udah, ambil-ambil aja." "Enggak ah." Geblek." Ya, setelah mengambil sebagian, keduanya pun duduk menyantap makanan sembari menikmati hiburan musik. "Bing, lo mau minum apa? Banyak tuh, ada es krim juga." "Es salju, sekalian es krim deh." "Oke." Ya, John pun mengambilkan minuman untuk keduanya. "Nih, ntar ya." "Mau kemana?" "Udah, diam dulu di sini." Ya, John kembali lagi ke prasmanan, mengambil piring juga 2 cup untuk bakso, lengkap dengan jajanan-jajanan, sampai semua kedua tangannya full, tanpa ia sadari ada seseorang yang memperhatikannya. Namun John tak menyadarinya, bahkan kembali memasukkan manisan coklat ke dalam saku celana dan jaketnya, lalu kembali menghampiri Tebing yang masih menikmati makanannya. "Buset, yang bener aja John." "Ini buat bini lo. Sebagian kuenya buat anak-anak di resto," ucap John yang membuat Tebing menoleh ke kanan dan ke kiri, memperhatikan sekitar. "Kamu gak ketahuan? Emang tadi yang jaga prasmanan gak curiga?" "Enggak lah, mana mereka hafal muka-muka undangan, segitu banyaknya."
Tapi orang lain gak ada yang bawa seperti yang kamu bawa. Aku gak mau bawa, malu, udah kayak emak-emak. Makanya kita jangan kalah sama emak-emak. Ya udah, gue yang bawa. Udah belum makan? Udah. Yuk. Ya, keduanya pun melewati beberapa orang yang hendak pulang. Dan begitu keduanya melewati jalan masuk acara. Tunggu. Mas bawa apa? Kamu mencuri ya? Saya lihat dari CCTV, kamu mengambil beberapa makanan. Ayo, ikut saya ke dalam. Saya laporkan kamu ke tuan rumah. Seketika seorang cowok tampan tinggi besar menahan lengan Jonathan yang membuat keduanya shock hingga kemudian. Ampun mas, ampun. Iya saya ngaku, saya dan anak istri saya butuh makan. Ampun, kalau mas gak percaya, mas boleh ikut ke kos saya. Anak dan istri saya sedang menunggu makanan dari saya. Saya akui saya salah, saya gak kenal mempelai. Saya hanya seorang bapak yang berjuang mencari makan agar anak dan istri saya gak kelaparan. Ayo pak, kalau gak percaya, ikut saya sekarang. Ucap Jonathan menarik kembali tangan pria tampan itu. Oke. Ya sudah, kali ini saya maafkan masnya. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Baik pak, terima kasih atas kebaikannya. Terima kasih. Pluk. Seketika pria tampan itu terkejut saat John memeluk tubuhnya dengan erat. Sampai para tamu undangan memperhatikan keduanya. Hingga kemudian pria tampan itu melepas pelukan John. Lalu mengambil dompetnya dan mengambil beberapa lembar uang berwarna merah. Ini, ambillah dan cepat temui anak istrimu. Hah? Iya, ambillah. Jangan sampai anak istrimu kekurangan. Terima kasih mas, terima kasih. Iya, cepat pergi dari sini. Ucap pria itu menghindar saat John hendak memeluknya lagi. Lalu tebing pun menarik John dan membawanya keluar menuju motor. John, gila kamu ya. Hampir. Untung aja dia percaya. Santai kali, jujur gue juga sempat deg-degan. Ini baru pertama kalinya gue ketahuan. Untung aja dia percaya sama gue. Gila, akting kamu bagus banget. Sampai nangis beneran. Kamu kelilipan apa gimana? Kok bisa keluar air mata beneran? Gue terlalu menghayati peran. Kedua, gue inget mantan aja yang bentar lagi mau nikah juga. Udah, lupain. Beruntunglah kita selamat. Aku heran, kamu sampai kepikiran ngaku punya anak istri segala. Doain gue aja, gue cepet-cepet dapet istri dan anak, biar bisa nyusul mantan gue. Yuk, balik. Tunggu. Pluk. Ngapain kamu meluk? Ucap tebing saat John tiba-tiba memeluknya, lalu melepas kembali pelukannya. Kok aneh ya? Ucap John memegang dadanya. Aneh kenapa? Kok gue meluk lo biasa aja, tapi begitu gue meluk cowok tadi, kenapa gue deg-degan ya? Padahal gue cuma acting, tapi deg-degannya beneran. Kamu suka kali? Enggak lah. Mungkin gue deg-degan kaget kali ya ketahuan. Kayak deg-degannya seorang maling yang lagi kebergok. Tapi kok deg-degannya gak hilang-hilang sih Bing? Coba pegang. Buset, iya kenceng banget. Sini, aku yang boncengin. Ucap tebing dan motor pun jalan. Perasaan gue juga pernah ketahuan nyolong mangga sama rambutan di kebun orang. Tapi gak segemeter ini deh. Nah. Apaan nah? Emang lo sama Bukit? Apaan sih? Kenapa kalian semua ngatain aku pacaran sama Bukit? Jelas-jelas kita gak ada apa-apa. Si Made sama Komang juga satu kos. Tapi anak-anak gak ada yang ngatain mereka. Ya mereka dua-duanya punya cewek. Dan meski satu kos gak sedekat kalian. Yang kemana-mana ngintilin mulu. Kalau gak lo yang ngintilin, ya Bukit yang ngintilin lo. Terserah. Kedua, lo juga sering dicariin dan dititipin salam dari pengunjung. Gak cuma cewek, cowok juga beberapa. Emang aku aja. Tanyain si Putu, kamu juga 2 hari yang lalu ada cowok nyariin. Agak ngondek. Serem. Makanya, emang aku aja. Gue heran. Tiap hari selalu aja lihat pelangi. Gak di resto, gak di jalan, ada aja. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, diwarna sidiku. Ya, keduanya pun tak lama kemudian sampai di resto dan berbagi makanan hasil rampokan di kondangan.
Di sebuah kantor catering. Ya, sore ini di sebuah kantor catering, Junaidi, seorang manajer catering yang paling tampan dan kalem dan jadi idaman karyawan-karyawan di kantornya itu, sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk acara resepsi wedding di sebuah hotel bersama karyawan-karyawannya. Dan begitu memastikan semua siap dan aman, Junaidi pun mendapat telepon dari kliennya yang memakai jasa cateringnya dan janjian ketemuan bersama dengan orang-orang dari wedding organizer di sebuah restoran, sekalian untuk membahas perihal seputar wedding agar acara dapat berjalan aman dan lancar. Oke semuanya, saya mau ada meeting. Tolong di cross check lagi ya semuanya. Pastikan tidak ada satupun yang terlewatkan. Siap bos. Ya, pengusaha muda berusia 27 tahun itu pun langsung pergi dan menuju ke sebuah restoran yang tak jauh dari lokasi hotel yang akan menjadi venue acara wedding tersebut. Karena yang akan melaksanakan wedding tersebut adalah anak dari pemilik restoran tersebut, yaitu Daniel yang menikah dengan teman laki-lakinya, yaitu Danang. Ya, apalagi kalau bukan resepsi pernikahan sesama jenis. Dan tak lama kemudian, mobil Junaidi pun sampai dan begitu mobil Junaidi hendak masuk ke gerbang resto, sebuah motor dari arah berlawanan tiba-tiba saja ngebut hingga kemudian bruk. Seketika Junaidi langsung keluar dari mobil saat melihat cowok pengendara itu terjatuh karena kaget. Ada mobil yang baru datang. Mas gak apa-apa? Ada yang lecet gak? Loh, kamu? Tanya Junaidi yang melihat cowok itu langsung bangun dengan motornya dan sama-sama terkejut saat melihat Junaidi. Loh, masnya? Ketemu lagi. Oh, gak apa-apa kok. Saya cuma kaget. Masnya mau ke resto ya? Mari, silakan. Saya bantu parkirin. Yang di sini penuh. Parkir di atas saja. Oh, iya, terima kasih. Ya, ternyata Junaidi baru mengetahui jika cowok ini adalah karyawan di restoran ini. Junaidi pun menyetir mobilnya mengikuti cowok tadi ke parkiran yang ada di atas. Sedangkan Jonathan sendiri kembali gugup. Jantungnya berdetak kencang lagi, namun mencoba santai sembari berjalan memarkirkan mobil tersebut. Terus, kiri, hop, stop, cukup, teriak Jonathan sembari mengacungkan kedua jempolnya, lalu mengelus dadanya, kemudian kembali turun dan menuju restoran. Kemudian Junaidi pun menyusul masuk ke restoran, dan begitu masuk, Junaidi menghampiri orang-orang WO dan juga kedua calon mempelai yang salah satunya adalah teman Junaidi sendiri. Dan ketika Junaidi datang, Jun, sapa Daniel yang dulu merupakan teman kuliahnya sendiri, lalu menjabat tangan Jun dan Danang, dan Jun pun menjabat tangan kelima lainnya. Selamat sore Pak Jun, sapa staf WO. Sore Mas Sai, apa kabar nih? Lama gak jumpa. Mana Sia? Kenapa gak ikut? Kebetulan dia sedang sibuk mengurus yang lain. Oh, kalau begitu sampaikan salam saya pada Sia. Pasti, nanti saya sampaikan. Ya, sejujurnya ini adalah pertemuan mereka yang kedua dan Daniel selaku anak pemilik resto memanggil salah satu karyawannya. Halo, John, teriak Daniel dan John mengangguk dari tempatnya dan bersiap mengambil menu. Udah lama dia kerja di sini. Maksud kamu? Yang barusan kamu panggil? Oh, John. Iya. Oh, dia termasuk karyawan lama papa. Bersama satu lagi, Tebing dan Putu. Yang lain aku gak begitu hafal, karena gak selalu stay di sini. Kenapa? Naksir ya? Cakep sih, tapi sayang, udah punya anak istri. Hah? Belum lah. Serius? Iya. Kata siapa dia udah punya bini? Oh, gak apa-apa, kirain aja. Lupakan, ucap Junaidi merahasiakan pertemuan keduanya dari Daniel. John sendiri saat ini gugup. Dan Tebing pun yang baru keluar dari kamar mandi itu heran melihat John yang terlihat tak seperti biasanya. Kenapa John? Kok gelisah gitu? Bing, lihat yang duduk di sana. Lihat Koko Daniel yang di sebelahnya. Buset, dia kan. Ingat banget. Lo aja ya yang ke sana. Enak aja, kamu yang ketangkep kok aku yang disuruh. Kamu aja, aku malu. Aku ngelayani yang di sana aja. Bing, ya, Tebing kabur melayani pengunjung lain dan sembari membawa buku menu, John tampak gemetaran namun mencoba santai dan berjalan ke meja pertemuan.
Dan dengan wajah malu-malu namun tetap senyum, John pun menyerahkan buku menu pada Daniel. Silakan. Thanks John. Ayo silakan pesan, ucap Daniel dan John pun terdiam sembari standby dengan pulpen dan not pesanannya. Dan saat John menunggu, jantung John kembali berdetak kencang. Apalagi saat pria tampan itu sempat menatapnya. Jun, ya, pokoknya aku dan Danang mau kudapanya West Mix Local Taste. Kalau perlu ada jajanan tradisional, karena kita sudah lama di luar negeri, jadi kita kangen masakan-masakan dan jajanan-jajanan lokal. Siap, serahkan padaku. Aku salut sama kamu, mantan chef di salah satu hotel mewah dan sekarang memilih menjalani usaha catering dan sukses, ucap Danang. Sukses dalam karir, tapi tidak jamin sukses dalam asmara, ucap Jun yang sembari melirik John, yang membuat John salting bercampur bingung. Mau aku cariin bot Jun? Tanya Daniel. Thanks, udah nemu sih, tapi masih gak yakin, ucap Junaidi yang lagi-lagi bisa-bisanya melirik Jonathan yang membuat Jonathan seketika bertanya-tanya dalam hatinya. Ini cowok ngapain dari tadi ngeliatin gue sih? Apa masih dendam sama gue? Gara-gara berhasil nangkep gue di kondangan waktu itu. Gue jadi gak enak. Eits, kenapa gue jadi curiga ya? Kalau dilihat-lihat dari percakapan mereka dan Bos Daniel, apalagi teman-teman Bos Daniel, kelihatannya mereka pelangi semua. Dan apa itu artinya? Jangan-jangan cowok yang bernama Jun ini adalah John. Iya kok. Ngelamun aja. Mau pesan apa bos? Ya, Jonathan pun memesan pesanan dari para tamu-tamu bosnya, lalu kembali menyiapkan pesanan. Dan begitu pesanan tersedia, John pun dibantu tebing mengantar pesanan itu. Dalam hati keduanya sama-sama takut. Hanya saja John heran kenapa ekspresi Jun tak ramah seperti yang sebelumnya. Saat tadi keduanya bertemu lagi di parkiran resto. Bahkan dia sempat tersenyum pada tebing, sedangkan terlihat sinis pada John. John pun berpikir positif dan membatin dalam hatinya. Syukurlah dia cuma senyum sama tebing. Tebing kan cakep, gak heran dia berubah jadi ketus sama gue dan manis sama tebing. Paling dia naksir sama tebing, secara kan dia pelangi. Di kasir sendiri baik John, Putu dan juga tebing rumpi bersama. Wih, gak nyangka loh kalau mereka akan menikah. Kukira mereka bestie, tiap datang ke sini, cuti kuliah, holiday, dari luar negeri selalu bersama, kemana-mana bersama. Ternyata mereka pacaran, ucap Putu terkejut. Kenapa tuh? Heran ya? Tanya John. Cuma gak nyangka aja, anak bos kita sendiri ternyata homo. Bukannya kita udah biasa lihat pemandangan seperti itu? Tanya tebing. Iya sih, tapi aku kan envy. Aku aja jomblo, kenapa mereka dengan gampangnya woi? Cowok sama cowok lagi. Bing, kamu kapan nyusul sama Bukit? Iya, apaan sih? Kenapa kalian semua salah paham sama aku sama Bukit? Kita tuh cuma, bestie, sahabat, kawan. Kok Daniel sama Mas Danang juga bestie, kawan. Akhirnya kawin juga tuh. No comment, ucap tebing yang kesal itu meninggalkan keduanya. Ngambek dia. John, pas hari resepsi Ko Daniel, resto kan tetap buka. Aku tukar shift ya. Aku shift pagi. Kan aku harus mempayas dulu alias berhias. Dandan, pangjegek, biar cantik. Biar dapet aja satu yang nyantol. Kamu shift sore ya? Terserah, gue malas dateng. Tumben kamu gak semangat. Biasanya kamu paling semangat kalau kondangan. Apalagi ini kan gratis resepsi anak bos sendiri. Semua wajib datang. Datang sama siapa? Gue gak punya pasangan. Ya sendirilah, biar dapat pasangan. Yang ada dapat pasangan cowok kalau resepsinya Ko Daniel. Gak apa sama cowok, yang penting gak jomblo. Sorry, cewek masih banyak ya. Cewek banyak, kalau akhirnya ditinggal buat apa? Lo nyindir gue? Enggak. Ko Daniel, ucap John saat Ko Daniel dan kawan-kawan beranjak dari tempat duduknya. Dan John melihat orang-orang WO satu persatu keluar resto. Lalu kini Ko Daniel, Danang, dan juga cowok yang bernama Jun itu menghampiri ke kasir. Sudah Ko? Sudah, terima kasih ya semua.
Aku harap kalian semua datang, happy-happy makan-makan di acara bahagia kita berdua. Kita juga ada party sampai malam. Jadi begitu tutup resto, kalian langsung ke acara ya. Siap kok, teriak semua karyawan resto bersemangat. John, tolong bantuin Mas Junaidi keluar parkir. Aku kira parkiran di atas full. Siap kok. Mari Mas, ucap Jonathan. Keempatnya pun menuju keluar resto bersama-sama. Mobil Ko Daniel dan Danang pun pergi. Tinggal John yang kini berjalan ke parkiran atas hendak memarkirkan mobil Junaidi keluar. Dan ketika Jonathan sudah berdiri tepat di depan mobil Jun, seketika John terkejut saat cowok bernama Junaidi itu tiba-tiba saja mendorongnya dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu menghimpitnya, yang membuatnya jadi panik. Mas mau apa ya? Mau cium kamu. Hah? Tapi gue cowok, Mas. Justru karena kamu cowok, saya mau cium kamu. Alasannya? Sorry, gue harus kembali kerja. Ucap Jonathan, namun Junaidi menahan tubuhnya. Jun menatap tajam. Ada apa, Mas? Jangan bilang Mas mau kurang ajar sama gue ya. Seketika John terkejut saat cowok bernama Jun itu asal nyosor saja. Tubuhnya yang cukup besar itu jujur menyulitkan Jonathan untuk melawan. Ditambah rasa manis bibir Junaidi, bekas minuman milkshake vanilla yang ia pesan tadi membuat Jonathan merasa berbeda. Sehingga membuat tenaga John yang awalnya melawan itu perlahan-lahan melemah. Dan tak bisa menolak sensasi ciuman bersama cowok untuk yang pertama kalinya. Hingga kemudian HP John berbunyi. Mas, sorry, gue harus kerja. Tunggu, urusan kita belum selesai. Urusan apa? Kenapa Mas tiba-tiba nyium gue seenak Mas? Itu baru permulaan. Maksudnya? John! Bing! Sorry, gue harus kerja. Urusan kita belum kelar, teriak Junaidi saat Jonathan keluar mobil. Dan Junaidi pun mau tak mau melepaskannya. Kemudian langsung pulang. Di kos John. Malam ini di kos Jonathan. Malam ini Jonathan hendak keluar mencari makan malam dan ngopi. Itu karena John merasa galau, bercampur pusing dengan kejadian tadi sore di resto. Rasanya John tak menyangka bisa bertemu dengan cowok yang menangkapnya di kondangan waktu itu. Dan apesnya kali ini dia bertemu dengan cowok yang lain dari yang lain yang bisa membahayakan kesetretannya. Jujur, bibir rasa vanilla milkshake Junaidi masih terasa di bibir John. John pun merinding, teringat-ingat ucapan tebing, Putu, dan juga teringat Ko Daniel dan juga Danang. Bagaimana jika John terkena virus pelangi? Ya, HP John berbunyi dari nomor yang tak dikenal. John pun mencoba untuk mengangkatnya. Penipu. Lo siapa? Yang tadi sore menciummu. Dek. Jun, lo tahu dari mana nomor gue? Gak penting. Yang jelas, saya mau kamu ganti rugi karena kamu sudah menipu saya. Ganti rugi apa? Emangnya gue nipu lo apa? Kamu bilang kamu mencuri makanan di kondangan karena terpaksa. Karena kamu dan anak istrimu kelaparan. Tapi ternyata Daniel bilang kamu belum punya anak dan istri. Itu. Jangan mengelak. Akui saja. Iya gue ngaku. Gue bohong. Puas lo. Sorry. Kenapa kamu melakukan itu? Apa gajimu di restoran kurang? Enggak sih. Cuma hobi aja. Hobi yang aneh. Dan merugikan orang lain. Udah deh. Gak usah banyak bacot. Lo mau apa? Mau ganti rugi? Oke. Gue ganti uang lo. Sekarang juga. 1 juta kan? Gue lebihin dah. Sekalian ganti rugi lauk yang gue bawa. Mana? Kirim nomor rekening lo. Dan jangan ganggu-ganggu gue lagi setan. Gue gak sudi berhubungan sama cowok mau macem lo. Saya suka yang seperti ini. Angkuh, sombong, dan keras kepala. Ingat, kamu gak hanya merugikan saya, tapi menyalahgunakan kepercayaan saya. Yang tadinya iba, jadi kecewa. Saya paling tidak suka direndahkan. Bacot, cepet kirim rekening lo, Cot. Ini bukan masalah uang. Ya terus mau lo apa? Ini masalah harga diri. Harga diri saya yang sudah kamu injak-injak. Kalau kamu gak mau nurutin kemauan saya akan laporkan ulah kamu pada Daniel. Dan jangan salahkan saya,
kalau kamu dipecat. Bacot, lo ngancem gue. Tut tut tut. Di resto. Ya, malam ini, malam yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sebentar lagi restoran akan tutup dan semua karyawan resto akan datang menghadiri kondangan resepsi anak pemilik restoran tempat mereka bekerja. Dan semua pun kini mulai bersiap-siap tutup resto. Guys, kalian langsung apa pulang dulu? Tanya Made. Langsung aja, kita bareng-bareng sana. Yang shift pagi pasti udah duluan dari tadi. Aku udah bawa kemeja ganti, ucap Komang. Aku juga sudah bawa kemeja ganti, ucap Tebing. Kamu gak sama Bukit, Bing? Kenapa sama dia? Dia kan bukan karyawan. Tapi kan boleh bawa pasangan. Dia kan bukan pasanganku. Anggap aja gitu. Toh ini acara resepsi mempelai pelangi. Kalau tamu kondangannya pelangi kan cocok. Enggak lah. Bukit juga lagi keluar sama teman-temannya. Jadi kita bareng-bareng aja. Oh gitu. John mana? Tuh dia, baru beresin seat bag. John, ayo buruan. Kita persiapan. Udah biarin aja kita lanjutin besok. Gue gak ikut deh. Kenapa gitu? Gak apa-apa, agak meriang. Seketika tebing menyentuh leher Jonathan. Meriang apaan? Enggak tuh, alasan aja. Iya, tumben. Biasanya paling semangat kalau ada kondangan. Apalagi free loh, makan-makan sepuasnya, ucap Koming. Gak peduli, bilang aja gue lagi mules. Ye, kok gitu? Padahal semua karyawan wajib datang loh. Bodoh amat, ucap John pergi membereskan kursi yang terlihat kesal yang membuat semua heran dan bertanya-tanya dan juga berbisik. Bing, kenapa temenmu? Temenmu juga? Tahu tuh. Ya udah yuk, biarin aja kalau dia nggak mau ikut. Kita siap-siap yuk, berangkat bareng-bareng. Yuk. Guys, saya duluan ya. Saya harus jemput istri dulu. Ya Chef Darno, ucap Tebing dan yang lain pun kini mulai bersiap-siap. Sebagian sudah berganti baju dan sebagian lagi closing. Sedangkan John sendiri masih sibuk merokok sembari menikmati suasana ombak. Dan begitu semua siap. John, serius nih, gak ikut, teriak Tebing. Iya enggak, gue jaga resto aja sama security glamping. Ya udah kalau gitu. Ya, Tebing dan yang lain pun berangkat ke acara. Dan begitu Tebing dan yang lain baru saja berangkat, tiba-tiba saja HP John berbunyi, tanda pesan masuk. Kalau sampai akhir acara tak kelihatan batang hidungmu, jangan salahkan aku kalau besok kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Di sebuah hotel mewah, di acara resepsi Ko Daniel dan Danang, suasana cukup meriah. Semua tamu undangan ramai berdatangan. Tebing dan yang lain pun mulai memasuki acara dan menyapa beberapa tamu yang kebetulan Tebing kenal, yang sebagian diantaranya adalah orang-orang bosnya dan tamu-tamu langganan di restonya. Hingga kemudian, Tebing dan yang lain terkejut ketika John tiba-tiba datang sedikit ngos-ngosan di belakangnya. John, katanya gak ikut. Udah diem loh, jangan banyak nanya. Aneh kamu, ucap Made heran. Dan semua pun berjalan menghampiri kedua mempelai, yaitu Ko Daniel dan Danang. Keduanya terlihat tampan menggunakan jas dan sedang sibuk menyalami tamu dan menerima ucapan selamat. Alunan musik pun terdengar romantik. Tebing dan yang lain pun mendekat dan satu persatu mengucapkan selamat. Selamat Ko, selamat Mas Danang. Terima kasih. Kalian harus happy-happy di sini ya. Jangan buru-buru pulang dulu. Siap kok, kita ikut party, ucap Made semangat. Dan di saat yang lain semangat, bahkan bergoyang menikmati alunan musik, Jonathan sendiri tampak cemas. Pandangan matanya ke segala arah seolah mencari sesuatu. Sampai Tebing yang ikut memperhatikannya jadi bingung. Kamu nyari apa? Prasmanan? Kenapa? Jiwa nyuri lauknya meronta-ronta ya? Sabar, tahan dulu. Kalau kamu ngerampok makanan di sini, aku yakin gak bakal ditangkep. Cuman ya resiko malu lah. Nanti dulu makanya kita ikut game dulu, ucap Tebing. Namun John masih diam 1000 bahasa dengan mata elang yang kesana kemari. Ya, acara game pun berlangsung. Game tersebut adalah berebut kursi tempat duduk yang sudah dipersiapkan saat musik sedang berhenti. Dan kursi tersebut hanya 8 kursi. Sedangkan pemain game terdiri dari 10 orang per sesi. Dan 2 yang tidak kebagian tempat duduk dihukum berdansa romantis. Tak peduli cowok maupun cewek. Ya,
musik pun nyala dan semuanya berdansa. Dan begitu musik berhenti, semua pun berebut tempat duduk, menyisakan Tebing dan Koming yang tak kebagian kursi. Tebing pun mau tak mau mengajak Koming berdansa. Aduh, malu no, ucap Koming malu-malu. Hah, sama, aku juga malu. Aku gak pernah dansa kayak gini. Sama mantan cewekku aja dulu gak pernah. Gak apa-apa, santai aja. Ntar kalau Bukit tahu cemburu gimana? Ngapain? Enggak lah. Sorry ya, jangan bilangin cowokmu, ucap Tebing terpaksa menyentuh pinggang Koming. Gak apa-apa, ini cuma game. Aku juga gak baper kok. Lagian cowokku lembur, gak bisa diajak kondangan. Iya. Ya, sesi pertama pun finish. Lanjut sesi kedua. Dan sesi kedua ini giliran Jonathan yang masuk ke kloter kedua. Namun personil sesi kedua masih kurang 1 orang. MC pun mengajak 1 partisipan lagi agar ikut bergabung karena hanya 9 orang belum 10. Namun tak ada yang mau dan malu-malu. Game pun tetap berjalan meski hanya 9 orang. Musik pun diputar, semuanya pun berdansa hingga kemudian musik berhenti. Kini giliran John, satu-satunya yang tak kebagian tempat duduk. John bingung harus dengan siapa, apa mungkin dia berdansa sendiri, haruskah ia solo dance? Sedangkan yang lain bertepuk tangan seolah menyemangatinya agar mau berdansa meskipun rasanya mukanya amat malu. Rasanya ingin kabur saja ke toilet. Hingga kemudian seorang menarik pinggang dan meraih tangan kanannya sampai tubuhnya berputar dan alunan musik pun terdengar. Semua pun terdiam. Jun hanya tersenyum sembari menuntun Jonathan berjalan seiring alunan musik. Keduanya pun berdansa, yang membuat tak hanya kedua mempelai terkesima, tapi juga Tebing dan para tamu kondangan yang hadir berdecak kagum. John sendiri entah mengapa, yang tadinya kesal dan jengkel, tiba-tiba jadi terhipnotis dengan ketampanan Jun yang tampil beda dengan jasnya itu. Aroma parfumnya begitu menggoda. Sejak kapan Jonathan jadi kepincut dengan aroma lelaki? Sejak malam ini mustahil. Jantungnya berdetak lagi. Ini tidak bisa diteruskan, bahaya. Bisa-bisa ia terpengaruh suasana. Dan begitu alunan musik berhenti, Jun menarik kencang pinggang John dan mencium bibirnya di depan semua yang hadir. Tebing dan kawan-kawan syok. Ko Daniel dan Danang syok. Semua tamu undangan histeris bahagia. Hingga kemudian John pun melepas pelukan Jun dan lari terbirit-birit menghindari keramaian. MC pun tepuk tangan diikuti semua tamu. Tebing pun menyusul mengejar John yang sepertinya malu itu. John, brengsek. Bro, kamu gak apa-apa? Jangan ngetawain gue, gak lucu. Gue malu. Mau ditaruh di mana muka gue? Ini pelecehan. Awas aja. Pelecehan. Tapi aku lihat kamu menikmatinya. Semua pun merasakan yang sama. Sialan lo, Bing. Lihat aja, gue bakal balas dia. Udah. Ayo kita makan-makan. Ya, keduanya pun kembali ke area dan kembali menikmati makanan-makanan yang tersedia. Hingga kemudian HP Tebing berbunyi. Lereng menelponnya. John, bentar ya. Ya, saat Tebing sedang mengangkat teleponnya, John mencari di mana Junaidi. Kenapa dia menghilang? Nyari saya. Seketika John terkejut saat Jun tiba-tiba saja muncul di sampingnya. Hingga kemudian, rasain tuh. Seketika John menonjok wajah Jun sampai hidungnya berdarah. Namun Jun tetap santai, mengusap hidungnya sembari tersenyum sinis. John, teriak Tebing yang menghampiri John. Lalu Junaidi seketika pergi meninggalkan keduanya tanpa kata. Jonathan pun puas dan lega. Puas gue habis nonjok dia. Dia siapa? Jun. Gila kamu. Terus dia balas? Ya enggak lah, mana berani dia. Cabut orangnya. Ya kita party, makan-makan. Kalau perlu, mabok sekalian. Come on DJ, are you ready? Music. Ya, John dan Tebing pun kini bergabung dengan yang lain. Berdansa sembari minum alkohol. Kecuali Tebing
yang lebih memilih duduk makan kudapan-kudapan sambil sibuk dengan HP-nya yang entah chattingan dengan siapa. Yang jelas begitu acara hendak selesai, semua karyawan Risto tampak teler semua dan menyisakan Tebing dan beberapa yang lain saja yang tampak sadar dan satu persatu mulai pulang. Tebing pun kini berjalan mendekati John yang sedang setengah sadar, tapi HP-nya berbunyi. Bukit menelponnya dan menyuruhnya segera pulang. "Deh, aku titip John ya, aku buru-buru soalnya." Ucap Made yang setengah mabok itu mengangguk. Pagi hari kemudian, ya singkat cerita, pagi ini John terbangun. Dan begitu John terbangun, John terkejut saat melihat tubuh polosnya yang tanpa sehelai benang pun dan bangun-bangun sudah berada dan tergeletak di atas sebuah wajan raksasa. Dengan kedua kaki dan tangan yang terikat di kuping wajan kanan dan kiri di sebuah gudang catering. Hingga kemudian pintu gudang pun terbuka, cekrek. Junaidi dengan senyum smirknya menatap tajam John. "Loh, lepasin gue." "Saya akan lepaskan kamu, tapi setelah kamu jadi menu berikut saya." "Maksud lo?" Seketika John panik saat Jun membuka seluruh pakaiannya dan batang besar Junaidi itu mengacung tegak yang membuat John panik. John hendak mencoba kabur, namun wajan ini sepertinya berat dan tangan kakinya terikat, membuat John kesulitan. Dan begitu Junaidi mendekat, "Cuy, pergi lo sama bangsat!" teriak John meludahi wajah Junaidi. Namun Junaidi tetap tersenyum, mengambil ludah yang ada di pipinya dan "Oh!" teriak Jonathan saat Junaidi mengoleskan ludahnya sendiri ke lubang anusnya. Jonathan makin panik saat Junaidi masuk ke dalam wajan, melebarkan kaki John yang mulai mencoba memberontak hingga kemudian "Bajingan!" teriak Jonathan saat benda keras itu terasa merobek anusnya yang serasa membuat tubuhnya terbelah jadi dua dan tak mampu berkata-kata lagi. "Lihat, darah yang keluar dari lubang anusmu dapat membayar darah yang sudah keluar dari lubang hidung saya semalam. Impas bukan?" "Bajing!" Seketika Jonathan tak mampu meneruskan umpatannya saat mulutnya kembali disumpal oleh bibir cowok pengusaha catering itu. Rasa sakit hati, sakit di lubangnya seketika memudar saat bibir lembut Junaidi melumat bibirnya sembari terus mendorong dan memasukkan batang kerasnya. John pun sembari mendesah membatin dalam hati. "Gila, apa-apaan nih? Nikmat banget, peri-peri enak jir, gue malu. Tapi gue gak nahan, ngelawan pun gue gak bisa. Rasa apa ini? Kenapa enak banget rasanya? Sakit-sakit nagih. Gue malu jir, mau ditaruh gimana muka gue? Gue yang dilecehin, gue yang mendesah. Gue kenapa sih? Kok jadi kayak gini? Ah entahlah, anjing enak banget genjotannya. Yah muter-muter dah nih wajan. Mimpi apa gue semalam sampai diperkaos sama cowok kayak gini. Di atas wajan lagi. Ah gila, makin kenceng bukannya makin sakit, kok makin enak. Gila gue kenapa sih? Balikin gue yang dulu, balikin. Hilang sudah harga diri gue, hilang sudah urat malu gue, hilang sudah keperjagaan gue. Junaidi pun ambruk di dada John dan John pun mengatur nafas dan mengatur ekspresi harus bersikap seperti apa. Sedangkan Junaidi pasti sudah mendengar bagaimana desahannya tadi dan benar saja Junaidi kini tersenyum seolah mengejeknya. "Bagaimana? Bercinta dengan cowok?" John terdiam. Rasanya tak perlu saya tanyakan lagi. Dari desahanmu, saya sudah tahu jawabannya." John masih membisu. "Maaf ya, jujur, saya melakukan ini bukan hanya semata-mata karena balas dendam dan kecewa sama kamu. Tapi karena saya suka dari awal bertemu denganmu. Saat kamu memeluk saya saat kepergok waktu itu. Jantung saya berdetak hebat. Dan baru pertama kali saya merasakan detak jantung sehebat itu," ucap Junaidi yang membuat John membatin dalam hatinya. "Gila, kok sama? Jantung gue juga sama, bergetar hebat. Dan masalah ulah kamu di kondangan waktu itu, tenang saja, saya gak akan cerita sama Daniel.
Tapi ada syaratnya. Kamu harus mau jadi cowok saya. Lo udah ngelecehin gue, tapi lo masih ngancem juga. Ini bukan ancaman, hanya sekedar penawaran. Boleh diterima, boleh ditolak. Gak jadi masalah. Tapi yang jelas, saya suka sama kamu. Ucap Junaidi melepas semua ikatan Jonathan. Dan begitu semua ikatan itu berhasil terlepas. Lo udah berhasil bikin gue kayak gini. Gue gak akan biarin lo sama cowok lain. Dan kini gantian giliran gue. Cups. Ya, wajan raksasa itu pun kembali berputar dan bergerak seperti ombak. Keduanya kembali bercinta. Namun kini John yang pegang kendali. John, tunggu. Tapi saya biasa top. Saya gak pernah bot. Jangan banyak bacot. Sama gue, lo harus mau jadi bot. Set. Wow, gila. Ini lebih nikmat lagi dari tadi. Pelan John, pelan, sakit. Ntar juga enak, sumpah. Ya, Junaidi berpegangan kedua kuping Wajan dengan erat. Giginya menggigit rapat. Dan Wajan raksasa yang menjadi saksi itu pun berputar hebat. Dan dengan tubuh yang mengkilat keringat, Jonathan pun berhasil menggoreng Junaidi sampai matang. Happy ending.